Bahkan kalau ada secara struktur PBNU atau struktur NU yang memfasilitasi atau terang-terangan keberpihakannya kepada salah satu partai, mungkin kepada PKB, ini akan mendapatkan sanksi tegas dari PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Hati Nurani. 2024 nanti kita akan menghadapi pemilu yang dimana pada hari ini berbagai macam partai politik sudah melengkapi persyaratan sebagai peserta pemilu. Dan insya Allah di 2024 nanti akan diikuti sebanyak 18 partai. Kalau 18 partai itu dengan partai yang baru tentunya lolos verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU. Sehingga di 2024 nanti ada kurang lebih 18 partai politik sebagai peserta pemilu. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan ini merupakan salah satu partai yang cukup tua. Bahkan mungkin sudah 40 tahun lebih lah. Karena 1973 Partai Persatuan Pembangunan dideklarasikan pertama kalinya. Di situ ada gabungan dari berbagai macam partai. Ada Partai Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, ada Partai Syarikat Islam, PSII, dan juga Partai Nahdlatul Ulama. Ada juga PERTI, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. 4 partai ini menyatu ke P3 untuk menyiapkan pemilu pertama kali pada tahun 1973. Yang dimana pada masa itu masa Orde Baru. Dalam perjalanannya, hari ini P3 tentunya mengalami dinamika fluktuatif, naik turun. Tentu kita ketahui bersama bahwa P3 ini basisnya atau basis suaranya itu mayoritas adalah warga Nahdliyin. Pada era awal-awal Orde Baru itu, tokoh-tokoh Nahdliyin itu juga aktif turun langsung dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan, termasuk Bang Haji Roma Irama, itu salah satu juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan juga tokoh NU, mediator berdirinya NU, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin almarhumullah, beliau juga aktif menjadi juru kampanye Partai Persatuan Pembangunan, yang dimana pada masa itu tensi politik masa-masa Orde Baru sangat begitu keras, dan P3 berhasil menjadi partai besar bersama Partai Golkar dan juga Partai Demokrasi Perjuangan. Di banyak daerah, pimpinan Partai Persatuan Pembangunan juga dipegang oleh tokoh-tokoh NU, bahkan mungkin beberapa pengasuh pondok pesantren, khususnya di Jawa Timur. Cuman hari ini P3 mengalami dinamika konflik. Bahkan pada tahun 2007 Ketua Umum P3 Bapak Surya Dharma Ali ini juga kena tangkap kasus korupsi oleh KPK, dan di 2019 itu Ketua Umum P3 Romahur Muzi juga tersandung kasus korupsi, bahkan itu OTT-nya di Surabaya, yang akhirnya mengakibatkan P3 mengalami penurunan, yang dimana pada tahun 2019 hari ini P3 hanya mendapatkan 19 kursi atau dengan suara 6.323, 4,52%. Hampir saja P3 tidak lolos parliamentary threshold. Di 2024 nanti P3 apakah masih bisa bertahan menjadi partai politik yang lolos ke Senayan? Kita tahu bersama bahwa ada tokoh sentral di P3 yang hari ini sudah almarhum ya, yang kita hormati bersama, Kiai Haji Maimun Zubair. Ini adalah tokoh sentral, tokoh pemersatu di P3. Selepas beliau wafat, almarhum, P3 mengalami gonjang-ganjing. Di penghujung tahun 2022 ini P3 juga mengalami turbulensi politik. Ketua Umum P3, Bapak Suharso Mono Arfa, akhirnya dilengsarkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan digantikan oleh salah satu penasehat One Team Press, Bapak Mardiono.
Dinamika di Partai Persatuan Pembangunan ini cenderung lebih keras dibandingkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU bersama tokoh-tokoh NU lainnya. Kalau dibandingkan dengan PKB, konflik internal PKB ini cenderung bisa diredam oleh Ketua Umum PKB hari ini, Bapak Muhaimin Iskandar. Padahal PKB seringkali diterpa isu konflik antara Caimin dengan Gus Dur, tetapi Caimin tetap bisa memegang kendali. Posisi Caimin sebagai Ketua Umum ini masih belum bisa diganti, walaupun muktamar sudah berapa kali dilaksanakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Di 2024 nanti, apakah perolehan kursi PKB mengalami kenaikan atau penurunan? Sekali lagi kita akan melihat kepiawaian dari Ketua Umum PKB, Caimin Muhaimin Iskandar. Caimin seringkali diterpa dengan isu kardus durian. Ada juga isu dari Gus Durian yang mengatakan Caimin ini inkonstitusional mengambil alih kepemimpinan PKB dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namun Caimin mampu meredam semua konflik itu, bahkan Caimin menunjukkan prestasi. PKB mengalami peningkatan jumlah kursi di DPR RI. Dari 2009 yang awalnya itu 27 kursi, pada 2014 ini naik menjadi 47 kursi. Dan di 2019 ini akhirnya di 58 kursi. Kita tahu bersama bahwa PKB dan P3 ini memperebutkan lumbung suara yang sama, basis yang sama, warga Nahdien tentunya. Beberapa daerah itu, ketua-ketua DPC baik PKB maupun P3, itu masih banyak pimpinan-pimpinan pesantren yang menjabat sebagai ketua DPC-nya. Nah, apakah di 2024 nanti suara PKB akan mengalami peningkatan setelah bergantinya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj? Karena tidak bisa kita pungkiri pada masa itu, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Akil Siraj, PBNU sepertinya dalam tanda kutip ya, itu lebih condong keberpihakannya kepada PKB. Hari ini Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah menyatakan bahwa PBNU itu bukan milik satu partai, tetapi warga Nahdien bebas menyalurkan aspirasi politiknya di partai apapun. Bahkan kalau ada secara struktur PBNU atau struktur NU yang memfasilitasi atau terang-terangan keberpihakannya kepada salah satu partai, mungkin kepada PKB, ini akan mendapatkan sanksi tegas dari PBNU. Karena Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah menyatakan PBNU tidak berpihak kepada partai apapun, tapi PBNU welcome kepada semua partai. Mari kita saksikan bersama di 2024 kontestasi politik PKB dan P3. Apakah P3 akan mampu menaikkan perolehan kursinya yang hari ini hanya 19 kursi, ini angka buncit di parlemen, atau justru P3 akan tenggelam dengan konflik yang ada hari ini? Bagaimana dengan PKB? Dengan pernyataan tegas PBNU bahwa PBNU hari tidak ada keberpihakan terhadap salah satu partai, apakah PKB masih mampu bertahan menjadi partai 4 besar, atau Caimin justru mampu menaikkan perolehan suara di 2024, atau mungkin bisa dikejar oleh P3? Mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.